welcome to Podsku, Podcast Madaku. Perkenalkan, saya Ninda Ayah Aprilia. Pada kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Kak Zaki Ahmad Faisal dari kelas 11 F5 dan Kak Nurul Madani dari kelas 11 F6 yang menjadi juara 4 Blora Education Futsal League. Nah, kemarin kan kalian habis menang nih. Aku mau nanya sedikit nih. Apa sih yang buat kalian tertarik sama futsal itu? Bisa ceritain nggak? Dari Rul dulu. Kalau saya yang bikin saya tertarik futsal itu karena futsal itu permainannya sangat seru. Terlebih lagi itu dari kekompakan tim dan dari diri sendiri dan dari individu diri sendiri. Dan dari Kak Zaki gimana? Ada tambahan? Kalau saya tertarik futsal dari SMP. Dari awalnya tuh teman-teman sepak bola yang mengajak saya bermain futsal dan akhirnya saya keterusan. Dari awalnya saya mungkin belum suka dengan sepak bola. Akhirnya gitu. Berarti dari teman-teman. Ya, dari teman-teman. Ya, terus kalau dari kapan sih kalian itu mulai minat gitu? Terus karena apa gitu minatnya? Kalau dari saya sendiri, saya mulai minat itu dari jenjang SMP. Kalau saya dari SD itu masih suka sepak bola karena saya sering SSB dan yang lain sebagainya. Dan dari SMP itu saya lebih suka ke futsal karena SMP di sepak bola itu terlebih lagi di Kudus itu persaingannya sangat sulit. Maka dari itu saya lebih memilih ke futsal karena permainannya sangat seru. Ya, kalau dari kakak? Kalau saya mungkin dari kecil ya. Dari cita-cita dulu saya cita-citanya sebagai pemain bola awalnya. Karena ibu saya tidak membolehkan saya dengan alasan yang banyak alasan lah, seperti kayak cedera yang berat ataupun tidak bisa cita-cita yang lain buat buat kerja atau apapun itu. Jadi saya mulai mungkin dari SMP. Pas SMP itu berarti dibolehin gitu? Iya, boleh. Karena nekat sih aslinya. Oh, Awalnya nekat keterusan. Oh ya, oke. Terus hal apa aja sih yang kalian persiapin sebelum perlombaan kemarin? Kan mesti kan ada yang kayak latihan fisiknya, terus mentalnya gimana, sama cara kalian itu buat menjalin kerjasamanya gitu, itu gimana? Kalau mungkin menjalin kerjasama tuh kita kumpul sih. Awalnya kita kumpul, terus kita bincang gimana caranya kita bisa menang, kita bisa kompak tuh gimana. Nggak ada cara egois lah, untuk bermain sendiri itu tidak ada. Namanya tim kan kita bermain bersama sih, kayak kita menukar pikiran satu sama yang lain. Dan tentunya tambahan motivasi dari diri kita sendiri antara sama temen. Pas kumpul kita saling motivasi, kita bisa juara nih, kita bisa nih, kita nggak mungkin kalah nih. Nah, sebenarnya kayak gitu. Kalau latihan fisiknya itu apa aja biasanya? Kalau biasanya itu kita latihan fisik sebelum pertandingan. Itu kita ada jogging, biasanya itu 1 kilo kalau di hari biasa. Kalau kemarin waktu turnamen Blora Education Futsal League itu kita jogging bisa sampai 5 kilo. Lalu setelah itu peregangan otot, itu tujuannya buat kayak kita main bisa lepas lah, bisa semangat lagi. Biar tubuh tuh bisa lebih enteng lah. Relax. Dengan strategi yang kalian buat gitu, itu tuh kalian ada pandangan nggak bakal menang gitu kemarin? Sempat ada pandangan karena kayak sudah pede dengan permainan sendiri. Kan udah latihan banyak gitu, udah latihan lama. Kompak dengan tim sendiri. Selama kalian main futsal, itu tuh ada lawan yang menurut kalian berat gitu gak? Untuk saat ini mana itu? Ini lawan di event Blora Education Futsal League apa di Kudus? Selama kalian main futsal di berbagai lomba gitu lah, selama kalian suka futsal gitu pas lomba. Kalau menurut saya lawan yang paling susah itu tentunya SMA N Ma'ruf yang dimana di Kudus sudah kayak mendominasi. Kalau di turnamen kemarin kita itu lawan yang paling susah SMA 1 Cepu ya. Ya, sama-sama. Itu karena kita masih kayak belum beradaptasi lah. Ya, belum beradaptasi, terlebih lagi awalnya itu lapangannya masih setengah lapangan lah. Dan waktu semifinal tersebut lapangannya udah mulai besar dan kita telat beradaptasi. Oh gitu. Oke. Kalau tantangan terbesarnya selama main futsal itu apa? Terus cara kalian buat mengatasi masalah tersebut itu gimana? Mungkin masalahnya tuh di tim sendiri, kekompakan. Yang awalnya sebelum pertandingan bisa kayak
oke, kita main gini, kita bisa kontrol sini. Tapi berakhirnya waktu pertandingan berlangsung tidak ada sama sekali yang dipraktekkan dalam lapangan. Oh iya. Jadi itu tantangan terbesarnya. Tantangan terbesar itu sih. Sedikit tambahan dari saya itu kalau tantangan terbesar ya, itu dari semangat diri sendiri sih. Kadang kita sebelum pertandingan kita semangatnya sangat membara nih. Nah ketika masuk ke pertandingan kita tiba-tiba lemas, semangatnya kayak anjlok. Terlebih lagi ketika kita tertinggal 1-0 lebih dulu, kita langsung semangatnya langsung buyar ya, mental langsung langsung down. down. Pesimis gitu nggak sih? Pesimis. Ya. Iya. Nah kalau cara mengatasinya itu tentunya mendengar arahan coach ketika dalam match dan kita saling memotivasi ya Motivasi sih. dan memberikan semangat. Oh iya. Kalau cara kalian buat mengelola aktivitas atletik kalian, karena latihannya banyak kemarin. Ya pastinya. Terus sama biar seimbang gitu sama belajar kalian di sekolah itu gimana? Mungkin kita ngambil latihan tuh sesi saat pulang sekolah sih. Lebih tepatnya di sore hari setelah kegiatan sekolah berlangsung. Selesai, kita sore pulang, kita persiapan latihan langsung. Berarti sehari itu full gitu. Ya full. Oke, capek sih. Capek banget. Ya. Terus kalau target dan harapan kalian buat tim futsal SMA 2 Kudus ke depannya itu gimana? Kalau target dari saya tentunya untuk kedepannya tentunya kita bisa lebih bersemangat lagi ya dan lebih maju. bermain lebih rileks lagi dan lebih kayak mainnya itu lebih lepas lagi dan tentunya target utama pasti juara. Ya, lebih banyak prestasi lah. Ya, juara di Kudus terlebih dahulu. Lalu jika Kudus sudah mendominasi, kita tujuannya ke nasional. Oh ya, semoga ya bisa. Amin. Mbak, positif futsal bagi kesehatan itu apa aja sih Kak? Soalnya kan aku nggak tahu nih, aku kan nggak terlalu tahu soal dunia futsal gitu. Gak mesti saya lapar dulu. Mungkin tubuh lebih enteng sih, lebih sehat sih. Karena kan olahraga kan buat tubuh kita tuh lebih kayak terhindar dari segala penyakit. Ya kan banyak gerak. Banyak gerak. Segi kesehatan lah. Kalau cedera gitu kan pasti ada cedera kan kalau Ya, pas pasti. main. Yang paling sering itu apa? Kalau dari saya sendiri itu pernah cedera ankle, cedera otot paha. Nah, cedera ankle itu waktu kelas 10 saya mengalami cedera ankle itu karena terkilir waktu menggiring bola. Nah, itu sembuhnya itu kira-kira 2 minggu lah. Nah, itu ketika kita sudah sembuh lalu kita pemulihan. Waktu saya cedera itu sangat susah bergerak kaki saya kayak masih kaku. Nah, kira-kira untuk pulih totalnya itu kira-kira sampai 1 bulan. Ya caranya biar pulih itu gimana? Diobatin gitu? Kalau saya dulu itu caranya biar pulih tentunya dibawa ke medis yang mendalami penyakit ini kayak cedera ini. Dan tentunya pulihnya itu dikasih obatnya kayak obat bubuk dan tentunya disuruh selalu melakukan peregangan lah, peregangan Oh, otot. ya kalau Kakak? Kalau saya sendiri sih cedera kayaknya sering banget lah. Terutama kayak tangan ataupun bahu. Dulu saya patah tulang sempat gara-gara futsal. Waktu sparring dulu karena saya jatuh dengan tumpuan salah posisi lah. Dan menyebabkan saya patah tulang itu. Terus untuk kesembuhan dulu karena kata dokter dulu ya. Kata dokter dulu 5 bulan kesembuhan karena saya ngeyel waktu masih dalam masa pemulihan. Jadi saya setelah 1 bulan pemasangan kayak apa ya, alat bantu GIP, namanya GIP, alat bantu buat patah tulang. Setelah saya copot, langsung saya balik main futsal lagi. Gak dimarahin itu? Enggak lah, enggak. Karena ya udah tau lah anaknya ngeyel sih. Ya. Terus kok bisa kalian mau ikut futsal lagi gitu kan udah habis cedera berat gitu kan itu. Terus kok bisa mau ikut lagi kayak gak kapok gitu loh. Ya karena belum juara. Kita motivasinya kita futsal untuk ambil prestasi kita. Oh, berarti Selain juara itu juga pastinya kita mengembangkan potensi diri sih. Nah, terus kenapa setelah cedera kita kembali ke futsal itu karena sudah hobi lah dari dulu suka futsal. Terus kita juga Sempat jadi cita-cita juga. Ya, kita juga orangnya termasuk ngeyel-ngeyel sih. Ya ngeyel sih orangnya. ya berarti ini kan juara pertama kali sih. Iya. Sebelumnya belum pernah berarti. Belum pernah sama sekali. Berarti ya ada kebanggaan tersendiri ya. Ada, mestinya ada.
Tapi ada cedera nggak kemarin yang waktu di BEFL itu? Kalau saya kemarin itu otot betis saya sempat tegang karena kan jeda pertandingan itu cukup singkat. Semisal satu hari itu bisa 3 kali main waktu 8 besar, semifinal dan final. Nah itu bisa 3 kali main. Nah itu otot betis saya sangat tegang dan itu sangat sakit sekali pastinya. Terus pas kok bisa main lagi gitu, gimana? Ya tentunya saya paksa karena terlebih lagi dari awal lah ngeyel kita orang ngeyel. mainnya kan terbatas, maka itu saya paksa. Yang main tuh berapa sih kalau di futsal itu? Futsal kalau turnamen beda-beda sih. Kalau untuk mainnya sendiri 5 orang, cadangannya berapa tuh? Artinya itu bisa sampai 7 sampai 9 orang. Oh banyak berarti. Iya, Jadi banyak. total itu bisa 12 sampai 14 pemain. Oh ya, kalau kakak kan futsal nih, biasanya kan kayak ada lombanya itu kan kemana-mana gitu, kayak keluar kota, kalau bisa juga ada di luar provinsi. Iya. Itu gimana sih bisa dapet izinnya gitu dari orang tua kalau dibolehin? Kalau orang tua sih sebenarnya support sih, lebih ke support kemauan anaknya seperti apa, yang diambil seperti apa. Kalau izin dari sekolah mungkin agak susah. Agak susah. Boleh silahkan Mas Irul, gimana susahnya? Ya karena kan tentunya sekolah butuh kepastian lah. Iya. Kayak semisal sebelumnya kita belum pernah juara. Nah kita meminta main ke luar provinsi. Nah itu kan pastinya tidak make sense untuk Iya. pemikiran sekolah. Nah maka dari itu untuk kayak kita bisa main keluar, kita bisa juara dulu di sini lah, di sekitar Kudus, di Kudus gitu. Nah kalau udah juara mungkin kedepannya bisa ada peluang main di luar provinsi atau di jenjang nasional. Ya, cuman satu syarat itu ya, pembuktian ke sekolah. Pastinya. Gimana kita Buat yakinin layaknya gitu ya. sih. Lebih layaknya gimana sih main di luar? Oke, kalau pada angkatan kalian saat ini itu perkembangannya itu lebih baik atau lebih turun gitu? Lebih baik, lebih meningkat sih. Sangat pesat. sangat pesat sih. Karena kemarin kan angkatan kakak kelas tahun kemarin itu sangat minim untuk lolos babak selanjutnya kayak 16 besar itu pastinya sangat minim. minim, ya. Dan untuk angkatan sekarang kita itu alhamdulillah bisa sampai Ya, bisa bersaing lah, Iya, bisa bisa sampai bersaing. semifinal. mendapat juara 4 di event ini gitu. Berarti kalian bisa ya kayak mengatur semuanya gitu. Ya, mengatur Kan mengatur adik kelasnya juga sih. Ya, Ya, bisa. Iya. Oke, kalau ada motivasi gak Kak buat para penontonnya ini? Dari Mas Irul dulu ya. motivasi itu pastinya tetap semangat terus dan jangan pantang menyerah, dan tentunya bisa dilanjutkan nggak sih? Tentunya lah di setiap ribu kegagalan itu masih ada satu Keberhasilan. keberhasilan. Iya. Nah, dengan satu keberhasilan itu kita pastinya langsung bersemangat lagi lah untuk mencapai keberhasilan selanjutnya. Ya ininya kayak jangan menyerah gitu kan Jangan ya. jangan menyerah. Oke. Makasih ya Kak udah Ya, luangin sama-sama. waktunya buat kesini. Ini kita dari tim podcast itu ada sedikit kayak gift, kayak chain buat kalian. Makasih ya. Makasih ya. Oke, makasih ya guys udah tonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.